Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah rumah tangga, dan kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab malam ini dari kitab Roma. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur segala berkat kasih karunia dari Tuhan selalu tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami, menjagai kami, menguatkan, menopang, dan meneguhkan hidup kami, iman kami. Dalam situasi apapun kami percaya ada Tuhan yang selalu menjaga kami, menggendong kami, dan menolong kehidupan kami. Ini Tuhan, berfirmanlah, Hamba-Mu menyampaikan seluruh jemaat di tempat kami masing-masing. Kami rindu untuk belajar oleh karena Tuhan menyatakan kasih, dan kami rindu menyatakan kasih kami dengan hati kami yang sungguh-sungguh mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah belajar minggu lalu 3 wujud bukti dari perhatian Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Yang pertama, kita belajar Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan dan menyatakan ucapan syukur itu kepada jemaat di Roma atas iman mereka yang bertumbuh. Yang kedua, Rasul Paulus setia mendoakan jemaat di Roma. Yang ketiga, dengan segala kerinduan, dia menyatakan keinginannya kepada Tuhan agar diberi waktu, diberi kesempatan untuk berkunjung, menjumpai mereka, untuk memberikan karunia rohani. Dan karunia rohani itu adalah Injil Yesus Kristus. Malam ini kita akan belajar ada 3 alasan mengapa Rasul Paulus begitu sangat yakin akan Injil yang akan terus dia beritakan, termasuk juga dalam kerinduannya untuk datang ke Roma. Dia ingin menyampaikan Injil itu kepada jemaat yang belum percaya maupun juga yang sudah percaya, agar iman mereka semakin diteguhkan dan berakar di dalam Kristus. Baik Bapak Ibu, kita buka dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Kita baca bersama-sama Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu itu bukan hal yang mudah untuk memberitakan Injil, ya. Bahkan kalau kita melihat di dalam konteks atau di dalam latar belakang pada masa Paulus menulis dan jemaat di Roma menerima tulisan ini, ada orang-orang Kristen yang memang tidak mau atau malu memberitakan Injil. Mengapa? Karena Injil itu datangnya dari seorang tukang kayu yang miskin, dan sudah miskin matinya disalib, merupakan bentuk kematian yang paling hina, terkutuk pada waktu itu. Dan bagi mereka banyak yang kemudian berkata, buat apa sih memberitakan seseorang yang datangnya dari orang miskin, tukang kayu? Dan terlebih lagi untuk memberitakan Injil, membawa berita itu kepada jemaat di Roma itu nggak mudah. Kenapa? Karena jemaat di Roma ini kebanyakan mayoritas bukan orang-orang Israel, bukan orang-orang Yahudi. Dan bangsa Romawi itu memandang rendah orang-orang Yahudi, ya. Dan si pembawa berita itu, yaitu Kristus, adalah juga orang Yahudi. Tetapi mari kita melihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebaliknya dengan Rasul Paulus. Dia berkata, aku berhutang kepada Injil. Aku berhutang kepada Injil. Dia yakin sekali, dia tidak malu. Kalau kita membaca di dalam
Roma pasal 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, terjemahan yang sesungguhnya adalah terjemahan harafiah. Paulus berkata, aku tidak malu memberitakan Injil, ya. Aku tidak malu memberitakan Injil. Kalau dalam terjemahan yang lain, aku sangat percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Mengapa Rasul Paulus tidak malu memberitakan Injil? Karena Injil itu datangnya dari Allah. Ayat pertama dikatakan, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Datangnya dari Allah. Kalau saudara, saya, Pak Badi, Pak Sam, Pak Kuntur, ataupun siapapun jadi dari antara kita, dipanggil ke istana oleh Pak Presiden Jokowi, diberi kabar baik, kabar sukacita. Pak Thompson, Pak Badi, saya ada kabar baik bagi Bapak, bagi saudara. Dalam situasi seperti ini, wabah ini, saya ingin memberikan tunjangan 2 juta per bulan, khusus untuk warga Temanggung. Bagaimana respon kita? Tentu kita akan sangat bersukacita. Kita sambut berita itu dengan gembira. Dan kita akan cepat-cepat pulang ke Temanggung, menyampaikan kabar baik itu, berita sukacita itu. Wow, 2 juta ngarep. Ya, puji Tuhan kalau itu terjadi, ya. Nah, ini berita ini, kabar baik ini datangnya dari Allah. Dan bukan hanya sekedar perut, tetapi kabar baik dari Bapa di dalam sorga yang akan membawa setiap orang berdosa hidup dalam kekekalan, hidup kekal bersama dengan Allah selama-lamanya. Jadi tidak ada alasan bagi Paulus untuk malu memberitakan Injil. Karena Paulus sendiri telah mengalami bagaimana hidupnya yang lama, hidup yang penuh dengan dosa, yang ia anggap seperti sampah. Tetapi oleh karena Injil Kristus, hidupnya dibaharui, hidupnya diubahkan, hidupnya mengalami pemulihan. Ia menjadi anak Allah, ia menjadi milik Kristus. Demikian juga dengan kita. Oleh Kristus, oleh Injil Allah itu, kita menjadi umat baru, yaitu umat milik kepunyaan Allah, ciptaan yang baru. Itulah sebabnya Rasul Paulus tidak pernah malu memberitakan Injil. Bahkan dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan di dalam Markus 8 ayat 37-38 kita diingatkan bahwa barang siapa yang malu mengakui Kristus, maka Kristus ketika ia datang kedua kali, ia akan malu mengakui kita di hadapannya. Jadi melalui teladan Paulus kita belajar, mari kita tetap setia memberitakan Injil. Kita mulai dengan media sosial dalam situasi seperti saat ini. Kita kabarkan kabar baik itu melalui media sosial, ataupun juga kita bisa di situasi seperti saat ini berbuat kebaikan, menolong orang-orang yang membutuhkan seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara beberapa waktu yang lalu. Bisa dimulai dengan jemaat kita dan juga orang-orang yang memerlukan pertolongan kita, sehingga melalui apa yang kita perbuat, nama Kristus dimuliakan. Dan ketika kita memberikan pertolongan, kita ingatkan ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang menguatkan, ada Tuhan yang meneguhkan, ada Tuhan yang menjaga, asalkan kita percaya kepada Dia. Jadi Rasul Paulus tidak malu. Kenapa? Karena Injil itu datangnya dari Allah. Yang kedua adalah Injil itu adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan mengatakan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah. Berita tentang perbuatan Allah yang kuat, yang besar, penuh kuasa, di mana melalui Injil
Orang-orang yang percaya selamat, baik itu Yahudi maupun Yunani. Baik itu Yahudi maupun juga kita di masa yang sekarang, orang-orang dari bangsa-bangsa yang ada di dunia. Saya dan saudara diselamatkan oleh karena kekuatan Injil. Bukan karena perbuatan baik, ya. Injil adalah berita besar di mana Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa dosa, telah mengalahkan kuasa maut, dan membuka jalan menuju kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu tersedia bagi kita. Olehnya setiap orang berdosa, saya dan saudara, memperoleh pengampunan dosa, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, dan juga bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Dan kita menjadi umat kepunyaan Allah. Puji nama Tuhan. Jadi saya dan saudara pun dapat dipakai seperti Paulus untuk memberitakan Injil. Tidak malu, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang telah menyelamatkan saya dan saudara. Dan kekuatan Allah yang juga akan menyelamatkan setiap manusia berdosa yang belum mendengar tentang kabar itu. Dan Tuhan rindu kita dipakai untuk mewartakannya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mengapa Rasul Paulus tidak malu? Mengapa dia begitu sangat bersemangat, berapi-api ingin datang ke kota Roma, bertemu dengan jemaat di Roma, memberitakan Injil? Dia tidak malu di saat yang lain mungkin banyak yang enggan, banyak yang malu, banyak yang takut. Karena Injil itu datangnya dari Allah. Injil Kristus, Raja di atas segala raja. Dan yang kedua adalah Injil itu adalah kekuatan Allah yang telah menyelamatkan setiap orang yang percaya, saya dan saudara, Paulus. Dan yang ketiga, Injil itu adalah menyatakan kebenaran Allah. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi kalau kita memperhatikan, membaca Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Roma ini ada 60 kali kata kebenaran dituliskan. Jadi sesuatu hal yang terus-menerus ditekankan oleh Rasul Paulus. Dan Paulus juga mengutip di dalam Habakuk 2 ayat 4, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, akan hidup oleh imannya. Kebenaran Allah dinyatakan di dalam Injil, dan Injil itu merupakan karya nyata di mana melalui Injil itu Yesus diberitakan. Yesus mati, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan manusia berdosa, menjadikan kita benar, sekalipun kita hidup di dalam dosa sebelum kita percaya kepada Dia. Jadi bukan karena perbuatan baik, ya. Di dalam Injil Allah menyatakan kebenarannya. Kebenaran yang terus mengingatkan kepada kita bahwa bukan karena perbuatan baik, tetapi hanya oleh iman percaya kita kepada karya keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka setiap orang akan beroleh hidup yang baru. Setiap orang akan beroleh hidup kekal. Setiap orang akan menjadi ciptaan baru. Setiap orang akan mengalami kasih dari Bapa di dalam surga. Jadi Allah yang telah membuat kita benar bukan karena perbuatan baik kita, tetapi hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus, ya. Kebenaran ilahi yang kita terima pada saat percaya kepada Yesus Kristus bukan hanya mengubah status kita dahulu sebagai orang-orang berdosa, tetapi benar-benar membebaskan kita dari dosa. Allah yang oleh kasih-Nya telah menyediakan itu bagi setiap orang yang percaya. Jadi inilah yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Karena apa? Karena orang-orang Roma kebanyakan adalah orang-orang yang mengandalkan kekuatannya. Mereka adalah
penakluk yang telah mengalahkan Kekaisaran Yunani, menaklukkan banyak daerah-daerah, bangsa-bangsa, dan mereka bangga dengan kekuatannya. Dan Rasul Paulus mengingatkan, ingin menyampaikan bahwa kalau percaya kepada Yesus, tidak bisa dengan kekuatan, tidak bisa dengan perbuatan, tidak bisa dengan amal baik, tidak bisa dengan sikap yang baik, tetapi hanya melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, pendalaman Alkitab ini boleh terus meneguhkan kita. Kita bersyukur, tetap semangat, tetap setia di dalam Tuhan, tetap ibadah di rumah kita masing-masing. Kebaktian keluarga, kebaktian minggu, berdoa. Kita yakin dan percaya kita mampu melewati setiap ujian yang saat ini sedang kita alami. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau baik, berkati seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.